Militansi itu adalah ketangguhan untuk berjuang, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Semua orang besar di dunia ini, semua orang sukses di dunia ini, dipastikan dia adalah orang-orang yang militan. Che Guevara, Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, ibu-ibu yang hidup sendiri tapi menghidupi anak-anaknya dan sukses, itu pasti orang-orang militan. Orang militan itu tidak mudah menyerah. Dia terus di dalam hati dan moralnya itu tangguh, tidak mudah untuk menyerah. Kita bisa melihat contoh perjuangan Rocky Gerung misalnya. Dia menjadi orang seperti sekarang yang terlihat di mata publik, tapi sebenarnya perjuangan Rocky Gerung sejak tahun 80-an, sejak 90-an bersama Gus Dur, beberapa tokoh-tokoh besar, Dr. Syahrir, Marsilam Simanjuntak, itulah militansi Rocky Gerung. Dia tidak pernah lelah mendatangi orang, dia tidak pernah lelah untuk belajar, tidak pernah lelah untuk bicara kebenaran, bicara soal kekuasaan yang korup, dan dia di mana-mana memberi inspirasi pada banyak orang. Itulah militansi. Dia tidak pernah menyerah, tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, petani, nelayan, orang-orang kecil, rakyat jelata, para penikmat hidup, penikmat kopi. Kita coba hari ini bicara soal militansi. Bagaimana kita mensiasati satu perjuangan ketika ada penguasa yang otoriter, ketika masa-masa era Jokowi mau berakhir dan beralih ke Prabowo, bisa jadi tidak akan berubah kondisi ini. Prioritas mereka adalah prioritas untuk industri besar, jadi orang kecil, orang papa, industri, UMKM, mahasiswa miskin, nelayan, buruh, itu juga mungkin di nomor 2 akan nomor sekian lah gitu ya. Jadi kalimat pertama, tips yang akan kami berikan adalah mengenai bagaimana kita melakukan pergerakan itu dengan hal yang paling sederhana tapi sulit dilakukan, adalah soal militansi. Nah, bersumber dari militansi kita akan mendapatkan banyak hal. Dengan Anda mendasari perjuangan itu dengan militansi, tentu sumber daya yang lain akan segera datang. Hal yang pertama adalah kenapa saya menyebut militansi itu penting bagi sebuah pergerakan. Militansi itu akan menumbuhkan manajerial, militansi itu akan menumbuhkan banyak teman, militansi itu akan menumbuhkan teknik melawan, militansi itu akan menumbuhkan semangat, menumbuhkan metodologi, dan otomatis menambah jaringan. Dengan kita memulai dengan militansi, tentu sumber daya yang kita tidak punya secara perlahan itu akan tumbuh, akan datang. Jadi kenapa militansi itu penting? Rata-rata orang atau kelompok, hampir kalau kita analisa selama 10 tahun, kenapa tidak pernah berhasil? Bahkan saya boleh kritik ya, kayak misalnya kasus 212 misalnya. Aksinya setahun sekali. Militansi untuk mengedarkan satu ide tentang kejahatan pemerintah itu tidak didengungkan terus. Jadi ya putus kan. Jadi gerakan yang super besar, dan mungkin kalau kita mau jujur, itu gerakan itu sudah terlalu cukup untuk people power sebenarnya. Tapi kan realitasnya
Kita tahu bahwa gerakan 212 tidak menghasilkan apapun, bahkan mudah dipatahkan kan. Oke, kita tidak terlalu masuk ke dalam ranah orang, tapi intinya secara umum gerakan yang terjadi di dalam 10 tahun terakhir itu tidak mewujudkan apapun, tidak mewujudkan satu aktivis tumbuhnya aktivis, tidak menumbuhkan perubahan-perubahan sosial, tidak menumbuhkan metode perubahan terhadap wacana pemerintah, mengubah tata cara pemerintah menjadi baik atau membuat kebijakan yang baik buat rakyat juga enggak. Dan ini nggak bisa dipungkiri karena kita tidak punya militansi. Militansi itu ukurannya adalah intensitas waktu. Jadi kita nggak bisa militansi kok aksi kok sebulan sekali, aksinya setahun sekali, aksinya kalau nunggu momen. Militansi itu akan menumbuhkan momen. Jadi militansi dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah perjuangan itu nggak ada batasan dengan hari, jam dan sebagainya. Militansi itu melekat pada tubuh, melekat pada pikiran, melekat pada moral. Jadi kalau kita punya tujuan pada satu gerakan, itu ya setiap detik, setiap menit, setiap jam ya kita membahas itu. Ya tentu kita punya pekerjaan dan sebagainya, tapi intensitas untuk menjaga itu terus menerus. Kasusnya bisa jadi kita bahas misalnya kasus yang paling sederhana misalnya mengenai tambang misalnya. Pertambangan ya otomatis kan tidak semua orang paham bahwa pertambangan di suatu saat nanti akan dampaknya itu akan begini, akibat terhadap masyarakat itu akan begini, kita akan tergusur, kita akan ada pencemaran dan sebagainya. Tanpa militansi kita akan hanya terpatah-patah dan akhirnya lemas, akhirnya males. Nah, militansi itu menumbuhkan segala-galanya. Dengan militansi Anda bisa memulai itu sendiri. Anda yang penting militan, besok ketemu orang bicara ini, besok bicara ini lagi, otomatis kan menambah teman, menambah musuh bisa jadi. Tapi kan Anda tahu akhirnya kan siapa lawan siapa kawan. Oke, berikutnya militansi juga akan mengundang Anda untuk mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai itu. Kalau misalnya Anda tidak mengerti mengenai situasi pertambangan, bagaimana dampaknya, Anda bisa membaca. Anda bisa membaca di Google, Anda bisa membaca di buku, Anda bisa minta pendapat orang, bisa telepon dengan orang-orang yang punya kompetensi, Anda bisa cari alamat, nomor telepon, email dan sebagainya dengan aktivis-aktivis yang sudah berkecimpung di pertambangan misalnya. Itu banyak tersedia. Jadi kawan-kawan di Jakarta terutama ya saya yakin tidak semuanya elitis, mau mereka mendengar, memberi saran dan sebagainya. Artinya dengan militansi itu akan menumbuhkan banyak hal. Kita nggak bisa berjuang itu dengan mengambang. Anda harus tahu teman itu bangsat, istilahnya teman itu jancuan, atau teman itu akan mendorong kita juga, bagian dari kita. Jadi nggak perlu takut dalam sebuah perjuangan siapa kawan siapa lawan. Itu harus dikotomi, itu harus jelas. Jadi kalau kita punya maksud, kita punya tujuan, mana kelompok atau orang yang akan mendukung kita akan menjadi bagian dari kita. Dan kedua adalah kelompok yang mendiamkan diri, itu dianggap aja ya orang lain, nggak usah digaping, nggak usah anggap aja musuh. Ya sudah, harus hitam putih. Nggak usah takut kita akan dicemooh tetangga, kita akan sepanjang perjuangan itu punya nilai, punya value, Anda nggak perlu rasa takut itu. Militansi, kita kembali ke masalah militansi, juga akan mendatangkan buah-buah yang lain terhadap diri Anda sendiri. Anda akan menjadi orang yang kuat, Anda yang punya kemampuan dalam memecahkan masalah itu dengan lebih punya energi. Jadi kalau kita ibaratkan militansi itu seperti roda kereta api itu. Jadi kalau nggak waktunya ngerem ya jangan ngerem gitu kan, ya terabak aja gitu. Jadi kalau memang sudah berjalan, jalani itu.
Militansi itu ibaratnya satu apa ya, ya kalau itu sebagai aspek perjuangan itu kalau menurut saya nomor satu. Tanpa Anda punya militansi, Anda pinter, Anda keren dalam berpidato, Anda keren dalam berorasi, tapi kalau nggak punya militansi ya patah. Ya, kita bisa menjemput satu persatu. Gerakan mahasiswa lemas dan lemah. Gerakan buruh juga tidak menilai. Anda juga orang-orang militan, Anda menemukan paradigma baru. Kemarin Rocky Gerung juga menuturkan kan bahwa gerakan buruh itu bukan sekedar meminta jatah upah yang lebih tinggi dalam konsep Marx ya, itu persoalan ideologi kan. Bagaimana kapital pemilik modal itu dengan serta-merta melihat sebagai faktor penentu dalam perburuan, si buruh ini juga dihargai gitu kan, dan perebutan aset itu juga menjadi bagian dari revolusi itu. Dan itu apakah bisa terjadi? Ya bisa kalau ada militan. Kalau Anda punya 1, 2, 3, 1000, 10.000 orang-orang militan, kekuasaan, merebut kekuasaan itu bisa. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Yang paling penting adalah letakkan militansi itu dalam diri kita. Anda mau bisnis, Anda mau bekerja, Anda mau menjadi dosen, Anda mau menjadi petani, tanpa militan ya nggak akan ketemu jalan. Militansi itu seperti konsistensi, militansi itu seperti ketekunan, militansi itu seperti ya kumpulan konsistensi, waktu, pikiran, tenaga itu melekat dalam jiwa yang ada. Untuk biar kita nggak terlalu panjang soal militansi, mungkin next akan kita bahas lagi detailnya menjadi dalam sebuah pergerakan seperti apa militansi. Tapi pada dasar utamanya adalah tanpa militansi, pergerakan, perjuangan, people movement, people power itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah nanti hanya bentuk ekstase, dan itu tidak akan mengubah apapun. Realitasnya Jokowi 10 tahun melenggang enak sesuka-suka hati. Artinya ya kita mengevaluasi diri, itu kritik pada rakyat, pada kita sendiri. Kita tidak militan. Yang militan cuma Rocky Gerung kan. Yang lain ya Gedabrus sana, Gedabrus sini. Ya sebagian kawan-kawan Rocky Gerung itu keren. Tapi basis rakyat, basis masanya kan belum terbentuk. Oke, itu sementara cukup sekian. Terima kasih kawan-kawan. Sehat selalu semuanya.